Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami akan menjelaskan tentang tugas besar tahap 2 literasi data dengan judul Faktor yang mempengaruhi prestasi siswa yang beranggota saya sendiri Taufik Salman Syabani dengan NIM 110319052 dan teman saya. Dengan saya Mika Prasetya Nujaya dengan NIM 11031922200. Masalah penelitian dari judul penelitian ini ingin mengetahui apa yang membuat potensi siswa berkembang. Sedangkan variabel yang dibutuhkan diantaranya siswa SMA atau SMK, guru, bahan ajar, jenis kelamin, kesibukan, status perkawinan, lingkungan, keluarga, motivasi, kesehatan, dan kecerdasan. Karakteristik pada setiap variabel diantaranya variabel kualitatif, variabel diskrit, skala nominal, dan ordinal. Pada metode pengumpulan data, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode survei atau kuesioner. Sedangkan langkah-langkah dalam mengumpulkan data, pertama, menentukan populasi yang menjadi target. Kedua, menentukan jumlah responden atau sampel yang dibutuhkan. Ketiga, melakukan pemilihan responden secara acak dengan menyebarkan undangan survei melalui platform online hingga mencapai jumlah responden yang telah ditargetkan. Terakhir, mengumpulkan data yang didapatkan dari responden, kemudian dibandingkan dan dianalisa, dan kemudian disimpulkan secara jelas. Terdapat variabel data. Pertama, data primer atau data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Di antaranya siswa SMA atau SMK, guru, bahan ajar, jenis kelamin, kesibukan, status perkawinan, lingkungan, dan keluarga. Lalu ada juga data sekunder atau data yang dikumpulkan oleh orang lain atau pihak ketiga. Di antaranya motivasi, kesehatan, dan kecerdasan. Dari data responden yang dikumpulkan, dapat disimpulkan jumlah responden dari data yang didapat sangat sedikit. Hal tersebut mengakibatkan sulitnya menganalisis dan mengevaluasi kualitas data yang sudah didapatkan. Selain itu, nilai validasi dari setiap data masih terbilang cukup kecil karena data yang didapatkan tidak semuanya memiliki nilai yang dapat divalidasi. Hal tersebut disebabkan dari informasi survei yang tidak tersebar secara merata di kalangan siswa atau siswi. Untuk kedepannya, dalam melakukan survei ulang dengan jangka pengisian survei lebih lama dari survei yang sudah dilakukan, dengan tujuan agar mendapatkan responden yang cukup banyak dan sesuai target, agar data yang didapatkan kan jauh lebih mudah untuk divalidasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mikael. Oke, lanjut pada mendeskripsikan data. Deskripsi data yang sudah kami kumpulkan itu adalah siswa dengan total 25 responden. Di sini SMA itu ada 72% dan SMK itu sebesar 28%. Terus selanjutnya pada jenis kelamin, laki-laki sebesar 80%, perempuan sebesar 20%. Terus selanjutnya 48% itu pada kesibukan, 48% mengurus saudara atau orang tua. Terus 32% tidak ada yang memiliki kesibukan. Terus lain-lainnya itu 20%. Status pernikahan di sini 88% belum menikah, 12% sudah menikah. Kesehatan dari SMA SMK yang mengisi responden ini adalah 92% sehat dan 8% tidak sehat. Kecerdasan di sini kami melihat dari nilai IQ mereka di bawah 80 itu sebesar 5% dan yang paling tertinggi 121 sampai 130 itu sebesar 5%. 81 sampai 90 sebesar 32%. 91 sampai 110 44%. Lanjut pada mendefinisikan pertanyaan data yang ingin dijawab dan menentukan uji statistik yang sesuai dengan pertanyaan data tersebut dan jenis datanya. Langkah pertama yang kami lakukan adalah menentukan hipotesis. Dari H0-nya tidak ada perbedaan karena ketika mengerjakan satu kasus itu tidak ada perbedaan dari IQ siswa dan siswi.
Terus HA, terdapat perbedaan berpikir yang signifikan ketika menghadapi suatu kasus. Karena kalau misalnya kita lihat dari siswa atau siswi, dari mereka menghadapi suatu kasus atau masalah, cara mengerjakan mereka berbeda-beda. Jadi ada perbedaan berpikir yang sangat signifikan. Terus lanjut pada yang kedua, itu adalah menentukan taraf signifikasinya. Nah, di sini misalnya kalau misalnya taraf signifikasinya 5%, maka X-nya adalah 0,05. Terus langkah ketiga adalah menghitung menghitung hasil uji dengan regresi linear. Dan berikut adalah hasil uji regresi linear dengan data IQ seseorang atau SMA-SMK yang sedang berpikir yang sudah kami lakukan. Di sini kami melakukan nilai tes IQ siswa-siswi dengan memberikan soal dari Google Form, dan mereka mengisi dari soal-soal tes IQ, dan di sini hasilnya high average. High average itu 120 sampai 124. Average itu nilai rata-rata mereka ada 113 sampai 111. Terus ada low average itu mulai dari 55 sampai 100. Terus selanjutnya borderline atau delete itu 80 sampai 86. Nah, di sini kami melakukan mulai dari 70 karena normalnya IQ dari sumber Google adalah 70 sampai 130. Oke. Dan kami melakukan perhitungan dengan R2 bintang sama dengan 0,7741,77%, dengan variasi IQ siswa yang dapat ditentukan oleh nilai tes. Terus selanjutnya ada IQ R bintang sama dengan 0,8798. Itu menandakan terdapat hubungan kuat antara IQ siswa dan IQ siswi. Nilai min P bintang sama dengan 0,2102. Karena nilai min P-nya lebih besar dari taraf signifikasinya, maka H0-nya dapat diterima. Terakhir, pada langkah yang keempat itu adalah menentukan penerimaan dan penolakan H0. Jadi setelah kita melakukan perhitungan uji regresi linear, maka akan mendapat hasil yang sudah tertera, dan hasilnya itu adalah yang tadi. Jadi nilai IQ test yang sudah diuji itu akan menandakan adanya hubungan kuat antara variabel X atau siswa dan variabel B atau siswi pada IQ siswa dan nilai atau IQ siswi. Nilai IQ test memiliki hubungan dengan pola pikir yang bersangkutan untuk menghadapi suatu problematika atau kasus, walaupun tidak memberikan perbedaan dari pola pikir yang sangat signifikan antar siswa dan siswi. Dan di sini adalah statistika deskriptif. Di sini adalah hasil dari uji regresi linear dari nilai tes IQ siswa, nilai tes IQ siswi, dan umur. Di sini ada perbedaan dari nilai tes IQ siswa dan siswi. Dari high average siswa itu yang tertinggi 120, dan high average dari IQ siswi itu 124. Di sini membuktikan bahwa perempuan lebih tinggi dalam dari nilai tes IQ-nya. Terus dari average di sini terlihat bahwa laki-laki lebih tinggi dari perempuan dengan total nilai 113, sedangkan perempuan itu 111. Dan di sini low average terlihat bahwa perempuan lebih besar nilainya dengan total 100 dan siswa itu 95. Terus selanjutnya borderline delay. Di sini terlihat bahwa siswi lebih tinggi daripada siswa dengan total 86 dan 80. Terus selanjutnya di sini juga kami membawa umur karena kami melihat bahwa semakin meningkatnya umur maka semakin tinggi juga pola pikir mereka dalam menghadapi suatu kasus. Itu membuktikan bahwa IQ mereka juga akan meningkat atau lebih cepat untuk mengerjakan soal-soal seperti itu dari kelas 10 sampai kelas 12. Di sini kita telah melihat bahwa statistikanya itu lebih tinggi, meningkat seperti itu. Oke,
Kita lanjut pada pertanyaan uji statistik. Bagaimana perbedaan kecerdasan seseorang dalam berpikir pada suatu kasus atau problematika? Untuk menjawab pertanyaan, kami menggunakan uji regresi linear sebagai pilihan uji statistik. Dan pada langkah pertama, kami menentukan hipotesis. Hipotesis bagaimana mencari perbedaan dari kecerdasan seseorang dalam berpikir pada suatu kasus atau problematika. Di sini H0-nya tidak ada perbedaan ketika mengerjakan suatu kasus atau tidak melakukan apa-apa. Terus selanjutnya pada HA itu terdapat perbedaan berpikir yang sangat signifikan ketika menghadapi suatu kasus. Karena kalau melihat dari siswa atau siswi melakukan atau mengerjakan suatu atau menyelesaikan suatu masalah, itu ada perbedaan yang sangat signifikan dari siswa atau siswi karena cara mereka sangat berbeda. Karena mungkin teman-teman juga pasti udah mengetahui kalau misalnya eh, laki-laki itu lebih berpikir dengan logika sedangkan perempuan itu menggunakan hati, kayak gitu. Jadi dari situ sudah membuktikan kalau misalnya ada perbedaan berpikir yang sangat signifikan. Terus langkah yang selanjutnya adalah menentukan taraf signifikansinya. Dengan misalnya taraf signifikansinya adalah 5%, maka nilai X-nya adalah 0,05. Terus selanjutnya pada langkah ketiga itu menghitung hasil uji dengan regresi linear. Terakhir adalah hasil dan kesimpulan. Setelah melakukan penghitungan uji regresi linear, didapat hasil yang tertera di atas. Dari 3 faktor yang mempengaruhi prestasi yang diuji menunjukkan adanya hubungan kuat antara variabel siswa dan variabel siswi. Pada kecerdasan IQ siswa dan kecerdasan IQ siswi memiliki hubungan dengan faktor prestasi siswa atau siswi walaupun tidak memberikan perbedaan performa yang signifikan. Seperti itu. Jadi mungkin lebih baik dari siswa-siswi ini akan disatukan untuk mendapatkan prestasi yang lebih baik lagi. Contohnya misalnya ada yang jago matematika dari pria atau siswa dan ada yang jago biologi itu siswi. Nah, kalau misalnya untuk mengikuti lomba, mereka disatukan saja karena akan mendapatkan hasil yang lebih baik karena bisa saling memperkuat seperti itu. Terus selanjutnya setelah menganalisis hasil pengujian, itu terdapat beberapa kejadian di mana data IQ dengan objek siswa lebih rendah malah menghasilkan angka prestasi. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, kalau misalnya ada yang lebih jago biologi, ada jago matematika, siswa-siswi bisa satukan aja, ataupun siswa antar siswa atau siswa antar siswi lebih baik disatukan aja untuk memperkuat dan menghasilkan suatu hal yang lebih baik. Terus selanjutnya hal ini dari hal-hal yang sudah saya jelaskan itu akan menandakan adanya potensi untuk penelitian lanjutan di mana mungkin ada faktor yang lebih berpengaruh pada pola pikir siswa atau siswi terhadap kasus, problematika, atau prestasi yang telah mereka capai. Dari 3 objek yang diuji semuanya memberikan kesimpulan penerimaan. Mungkin sekian dari prestasi kami yang telah kami jelaskan pada malam hari ini. Kurang lebihnya kami sangat minta maaf dan kepada Fusi kami sangat ucapkan terima kasih banyak sudah mengajar kuliah kami dari awal semester sampai sekarang sampai akhir. Mungkin sekian dari kami Bu, terima kasih banyak.